Ini ada pasien untuk nyeri. Coba kamu tunjuk bagian mana yang nyeri. Kamu madep belakang. Nah, sebelah sini ya. Jadi nggak selalu obat yang kita berikan. Madep sini Bapak, tadi yang sudah aku ajarkan gimana senam gerakannya untuk memperlancar otot dan aliran darah. 1, 2, 3. Iya, namanya squat ya. Iya. Kurang angkang. Lebarin kakinya. Lebarin kakinya. Bukan, sebelum turun lebarin dulu kakinya. Ya. Gini bentuk V. Nah, dah. Yang penting otot pahanya harus terasa ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, setengah jongkok ya. Nah, santai aja. Nah, yang penting pasti ya. Baru 2, 3. Itu lagi 4. Jadi kita dari dokter tuh nggak asal obat aja ya guys. Kita harus memperhatikan bagaimana untuk posisi dia menjadi lebih baik ya. Ya silakan Bapak, cukup ya. Mudah-mudahan berguna ya apa yang saya share ya Pak ya. Udah kerja. Oh udah nggak kerja. Ya udah. Istri yang kerja ya. Barang-barang aja jualan. Oh iya. Oke, Bapak banyak berdiri juga bisa, jarang olahraga juga bisa. Berarti kan aku pikir kan karyawan pabrik gitu loh ya. Jadi Bapak ini kalau menurut saya dalam bahasa medisnya itu adalah merupakan mialgia. Jadi otot yang pegal secara berlebihan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan usia 54 tahun itu wajib untuk ditambahkan vitamin D secara intens ya. Vitamin D adalah mencegah terjadinya osteoporosis ya. Kalau di luaran sana itu apaan? Mereknya sebut aja mereknya. Gak tau deh, aku masih ada apa enggak nih ya. Pokoknya Klinik Sahabat pasti sih kayak vitamin agak lengkap ya. Terus yang kedua anti nyerinya. Anti nyeri tidak boleh diberikan setiap hari. Gitu. Ya iya, kalau misalnya nyeri yang setiap lambung ya Pak ya. Jadi, kita boleh minum obat anti nyeri, namun tidak perlu harus setiap hari ya. Karena kalau misalnya kita minum intens golongan analgetik, antipiretik gitu kan, nah terus lambungnya belum tentu kuat ya. Makanya setiap kali kita berobat tuh ditanyakan ada alergi atau tidak ya kan, ada riwayat apa sebelumnya. Jadi tuh kadang pasien tuh ada yang mau ditanya, ada yang buru-buru cepet ya, nggak gitu. Kita anamnesa perlu sekali untuk menunjang diagnosis ya. Kenapa saya sampai detail banget? Coba tunjukin. Karena untuk menentukan daerah mana yang sakit ya. Nih saya kasih anti nyerinya cukup 2 saja. BPJS merupakan dokter keluarga, dimana kalau Bapak tidak sesuai dengan obatnya bisa datang kembali. Saya tidak menginginkan untuk terjadinya overdosis. Jadi obatnya yang sebelumnya dibawa untuk kita tukar ya. Ngerti ya Pak ya? Ada golongan steroid juga Pak, jadi antiinflamasi ya. Bapak setiap hari makannya apa aja? Sekarang banyak nasi uduk. Nah, jadi setiap pagi, oke ya, saya kasih edukasi lagi. Jadi setiap pagi setelah jam 12 malam itu kan pagi hari masuknya, sampai jam 9 pagi itu merupakan di mana organ, ada salah satu organ itu yang memang glukosanya mengeluarkan glukosa yang sangat tinggi. Organ apa Ibu? Ya salah satunya organ di pankreas ya. Kenapa? Karena dia yang mengeluarkan metabolisme terjadinya suatu glukosa dan segala macam. Kalau Bapak udah banyak kan saya nggak gemuk, memang betul. Tapi kurang lebihnya kalau misalnya lapar bisa dialokasikan ke madu segala macam. Ya, madu itu tidak mengandung gula ya, katanya manis banget begitu, enggak ya. Jadi manisnya tuh alami ya. Terus kalau bisa makan kurma ya 7 biji aja. Nah nanti setelah jam 9 boleh makan yang berat ya. Tapi ingat Bapak nggak pernah medical check up, jangan merasa badannya tuh kayaknya aku nggak ada apa-apa. Nggak bisa diukur kayak gitu. Takutnya kolesterol, usia kita metabolismenya melambat. Usia udah 35 ke atas itu pasti harus diperhatikan ya, dari edukasi ya. Saya kasih ini 3 macam ya, 2 kali 1 8 mg. Percaya deh sama saya, kalau obat yang
terlalu banyak itu akan toksik ke ginjal. Banyak minum sehari 1 liter atau sama dengan 10 gelas. Ya. Ini aja. Ada lagi? Guys, tadi ada pasien ya, dia nyari tulang, dia tunjuk mantan di bagian dubur yang sakit. Ya. Makasih. Ada lagi? Ada perlu disampaikan lagi Bapak? Enggak ya? Sehat ya. Kalau haus tinggal minum lagi, ambil situ ya. Ya, makasih ya Pak ya kunjungannya ya. Tail bisa masang nggak? Bisa masang? Hah? Bacaannya selamat ulang tahun kepada Klinik Sahabat yang ke-22 tahun ya guys. Nah, jadi kliniknya tuh ada 2, Klinik Sahabat dan Klinik Sahabat 2 guys. Ini lagi dipasang. Aktivitas daily kita hari ini memasang si spanduk ya. Nah, silakan kalian milih vaskes sendiri aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To you, to you, to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Udah, jangan usah dipikirin ya, yang penting ditarik dulu aja. Itunya dia agak melewat nggak apa-apa, yang penting Truly Sanja Kyla, truly Sanja Kyla. ini ada pasien Ibu Dewi ya, Yulianti ya, BPJS 47 tahun. Kenapa Ibu bisa menyebabkan nyeri head? Apa yang menyebabkan Ibu nyeri head? Ingat nggak? Apa dari pola makan? Sebelumnya begitu juga atau dari cuma kadang-kadang Kadang-kadang. keluhannya ini apa nyeri apa kepala uyang dari kepala gitu. pusing. Ibu ya udah, saya minta nanti Ibu ditensi ya, karena udah usia menginjak di atas 45 tahun ya. Iya. Jadi kalau usia udah 45 tahun itu kita nggak tahu nih, harus MCU minimal ya setahun sekali. Ini saran aja, karena Iya. kan MCU itu kan pribadi ya Bu ya. Iya. Nah, jadi sarana pribadi, jadi diharapkan untuk mengetahui apakah kita pre-diabetes, diabetes atau sudah masuk diabetesnya gitu loh. Oh gitu. Jadi puasa dari jam 8 malam, nanti periksanya jam 8 pagi. Oh ada ini juga ya? Iya, Makanan 12 juga jam. dikasih juga ya? Iya, ya. Jadi kan untuk HB1C Oh, ya. Jadi iya. kurang lebihnya apakah ini pasien masuk golongan gula atau tidak. Oh. Nah, terus fungsi ginjalnya juga harus tahu karena berhubungan dengan tensi. Biasa tensinya berapa? 110 kadang 100. Iya, karena ini kan kita juga pengen kepo ya di coba Ibu tensi nanti untuk nyari dismenore dan surat nyari surat daripada headnya, silakan minta ke admin ya. Oh iya. Nah, semoga berguna apa yang saya share ya Bu ya. Ya, amin. Oh ya, sudah 42 tahun ya, berarti ini anak pertama. Yang ketiga. Oh, ketiga. Ya udah sekarang KB lah ya. Ya, masih pakai itu. Masih pakai. Tapi harus tensi, nanti kabarin saya. Iya. Ya, Ya, kasih ya, Bu. makasih dong. Ya, sama-sama. Guys, tadi aku ada pasien ya.
pasiennya tuh katanya nyeri di bagian sebelah sini ya, berarti gluteus ya, di daerah gluteus. Jadi kalau saran saya sebagai dokter nggak selalu harus minum obat aja, jadi untuk latihan fisik ya, jadi minimal ya apa yang aku searching, yang aku baca buku itu ya, saya sebagai dokter minimal kita harus melakukan squat ya, jadi agar aliran darahnya, kan dia nggak punya cedera tuh, yang penting karena dia sering duduk katanya gitu kan. Coba karena dia sering duduk, dia ngewarung, jadi saya sebagai nakes dan dokter juga harus bisa mengarahkan edukasi apa yang tepat di samping kita memberikan terapi analgetik ya. Dan kalau terus-terusan dikasih analgetik, karena tadi dia bilang kemarin dikasih obat ini lumayan rada sembuh, tapi kan itu obat. Tapi kalau misalnya secara berulang, ya lebih baik kita melakukan suatu terapi yang setidaknya membantu dia agar tidak merasakan bagian gluteus ya. Gluteus tuh bagian sini, di bagian bokong belakang sini nih guys, tidak pegal lagi. Jadi biasanya saya ajarkan begini ya. Jadi setengah duduk, angkat ya. Ini baik banget untuk usia-usia di atas 40 tahun ke atas guys. Dia agak lebarin sedikit ya, berasa dari otot pahanya sampai di ini ke atas ya. Lakukan setiap harinya sekitar 30 dan malamnya 30. Mudah-mudahan nanti nyeri dan aliran darahnya, karena tadi pasien bilang wah sangat apresiasi sekali yang saya ajarkan. Semoga bermanfaat dari Dr. Maya Klinik Sahabat dan Klinik Sahabat 2 kode Vaskes 0221U135. Sekarang kita mau edukasi lingkar perut ya guys ya. Lingkar perut adalah merupakan salah satu di mana penentu kita lemak ya, lemak di dalam tubuh yang tersimpan, beresiko atau tidak. Lengannya diangkat dua gini ya. Aku lagi ngukur nih si adik ini ya, karena yang harus di bawah 90. Oke, dia masih 86 ya, masih dalam batas normal. Jadi kamu usia berapa dek? Usia 23. 23. Oke, silakan duduk ya. Dia keluarnya diare, tapi kelihatannya dia makanya soalnya dia pakai baju kayak gitu. Aku kira gemuk ya, enggak, ternyata dia cuma bajunya doang guys. Jadi kurang lebihnya nanti harus mengukur lingkar perut untuk pasien-pasien yang bukan anak muda aja, tapi orang menengah, usia tua juga harus diperiksa. Gunanya buat apa juga? Menentukan apakah dia banyak penimbunan lemak. Di sini kan berarti kan nggak bagus, harus dikurangi gitu ya. Diet kayak ibu. Jadi ya sekian, semoga berguna ya. Jadi ukurannya minimal di bawah 90. Kedapatan namanya, kamu siapa? Rifki ya? Iya. Rifki Firdaus. Padahal dia usia masih muda ya, tergolong 33 tahun ya. Jadi daya tahan tubuh seseorang itu tidak bisa dinilai ukur dari faktor usia ya. Gimana ya supaya saya tidak gampang tertular untuk ISPA dan lain-lain, adalah itu merupakan yang pertama adalah pola hidup ya. Yang paling utama lagi adalah pola tidur ya. Pola tidurnya seperti 8 sampai dengan 7 jam untuk orang dewasa. Terus yang kedua, setiap hari libur kamu biasakan untuk lari atau jogging ya. Badannya nggak gemuk kan, jadi bisa lari lah ya, selama 30 menit ya. Kalau bisa jalan kaki 1 jam sama dengan 10.000 langkah. 10.000 langkah berapa kilometer? 6 sampai 7 kilo ya. Kalau mau kamu daya tahan tubuh, ini kan aku edukasi ya, nanti ya Rifki ya. Nanti kamu kalau ada sinar matahari jam berapa baiknya untuk berjemur? Jam 15.09. Ya bener sih, tapi kelamaan jam 7 sampai jam 9. Waktunya, bukan berjemurnya kelamaan Ya, gitu. jadi berjemurnya itu hanya 30 menit ya, dari jam 8 sampai setengah 9. Itu dimana, tapi kalau lagi hujan nggak usah jemur ya. Nggak ada panas juga tuh. Iya, pintar ya. Kenapa matahari bisa kenapa matahari itu bagus buat orang yang kena infeksi dan bakteri? Kena virus. Kenapa? Kalau setahu saya Virus dan bakteri. matahari itu Ya, mengandung apa ya namanya? mengandung ya. Bukan mengandung siapa ya? Nggak tahu sih cobain. Oke. Ya, jadi gini ya, matahari itu mengaktifkan ke dalam tubuh kita vitamin, depannya namanya apa?
D ya. Jadi sehingga kita punya vitamin D alami. Itulah yang membuat kita ya, jadi membuat kita lebih cepat penyembuhannya di samping diberikan terapi dari dokter ya. Sekian ya Rifki ya. Ini ya obatnya aku kasih antibiotik karena kamu demam dikit ya, meriang ya. Tadi kan suhunya juga diukur ya tadi ya. Ini untuk menurunkan demam sama mengencer dahak. Nanti next berikutnya kan pasti kan virus-virusnya mati nih kalau kena antibiotik. Nah otomatis kan dia akan jadi pengentalan ya. Nah ini untuk melernya. Ya, iya. Kalau nggak meler nggak perlu diminum ya, nanti ngantuk. Iya. Ya itu aja sih. Nah, itu saya ya. Ada lagi Rifki yang ditanya? Nah sekian edukasi dari saya Dr. Maya Klinik Sahabat ya. Makasih. Ya. Jadi aku kedapatan pasien lagi namanya siapa nama kamu ya? Oke. Dia kalau kena gajlukan, dia ngerasa apa tuh ininya sakit ya di bagian panggul ya. Di bagian panggul sini ya. Nah, ini merupakan suatu di sini anatomi tubuhnya ya, terdiri dari rahim. Ya, di sini kandung kencing. Jadi kamu sering kencing-kencing kalau ya. Kenapa begitu? Karena setiap ibu yang sudah mengandung atau melahirkan otomatis dia uterusnya mengembang, gitu loh Mbak. Nah, kalau udah mengembang anak keluar, jadi kan mengecil, ya kan? Kalau memang nggak digurita atau gimana, nggak dibenahi dengan baik, ya. Itu kan kurang lebih ligamentum itu perempuan itu ada namanya ligamentum McEnroe, ya dalam bahasa kedokterannya. Jadi ada penyangga, nggak semuanya wanita itu pasti begini ya kalau misalnya melahirkan meninggal, dan langsung jadi kayak ibaratnya itu bahasa awamnya turun peranakan gitu kan. Nah sedikit lah ya. Kalian usianya masih berapa nih? Muda banget ya, masih 32. Nah kurang lebihnya tidak menutup kemungkinan juga akan merasakan seperti itu. Jadi edukasi saya, kamu kan anaknya umur berapa? 11 tahun. Nanti kalau ada yang mengerti, saya ingin sih kamu konsultasikan ke dokter Obgyn ya. Ya. Nah itu nanti kalau misalnya terus mengganjal di daerah kemaluan, itu harus memakai ring biasanya. Tapi nggak ada yang ganjel. Ya kan nanti kan beda, dokter kan kita dokter umum. Kalau si Obgyn itu kan kamu duduk di meja Obgyn, nanti tinggal ngebuka pahanya, kamu disuruh ngeden. Kalau kata kamu, saya setiap kali ini gajlukan, saya ngerasa ada yang sakit, ganjel bu, tadi ngomong gitu kan? Nah terus Sakit aja sih, coba ya. diginin juga sakit. Tapi Nah iya, enggak. nah, ya belum, karena kan karena usianya kan, jadi seiring usia gitu loh mbak. Nah saya kan pernah jadi dokter muda koas, jadi tuh kalau saya ngikutin dokter Obgyn-nya dulu, itu tuh ibu-ibu ada yang disuruh ngeden, itunya keluar usianya, tapi bukan usia kayak kamu masih muda gini, enggak, tapi usia udah 50 ke atas, 54, 55, gitu, 60. Nah itu dipasangin ring, kayak aku nih, jari dipasangin cincin gitu loh. Jadi dia penyangga gitu ya. Takut. Nah, kok takut ya, ini kodratnya memang perempuan seperti itu. Kan tadi saya udah jelasin anatomi tubuh. Ini bukan, ini umbilikus ya. Tapi kalau kamu diginin mungkin agak enakan, ya kan? Nah, enakan kan? Nah iya, karena kan anaknya berapa kemarin lahirnya? Hampir 4. Oh iya, anaknya gede banget. Waduh, si Mbak ini anaknya gede banget ya. Ini kurang lebihnya siapa aja ini ya, kaum hawa yang lagi mengandung atau nanti gimana ya, kurang lebihnya diperhatikan setelah pasca persalinan. Itu penting banget perawatan pasca persalinan ya, karena kita udah terisi nih si uterusnya. Jadi harusnya setelah melahirkan itu harus dibenahi ya. Biasanya kan negara timur itu pinter-pinter loh ya, maksudnya membenahi suatu peranakan atau gimana, tapi tidak menutup kemungkinan dari anatomi wanita itu sendiri, seperti ligamentum McEnroe namanya ya. Jadi ini menyangga gini loh, gini menyangga jadinya. Nah bisa begini, jadi menekan kandung kencing, jadi ibunya pipis-pipis mulu mbaknya ya, terus merasa ngeganjel. Kalau bisa nanti dibenahin ya. Itu aja sih edukasi dari aku ya, Mbak Ranti ya. Iya.
saya edukasi lagi ya. Jadi kalau misalnya wanita yang mau menstruasi, biasanya si uterusnya ini mengembang, ya, mengembang. Tapi karena kamu udah punya ligamentum yang tidak mungkin ya, kan saya nggak ada pemeriksaan penunjang nih, jadi mungkin kemungkinan ligamentumnya turun, uterusnya mengembang, menekan kandung kencing nggak, Dek? Menekan kan? Ini loh deh, nih aku gambarin, ini kan ligamentum makan rod, ini uterus kamu nih, ini kandung kencing, ya kan? Kamu sebenarnya udah turun nih, karena ligamentumnya kan ada yang nggak semua wanita, jadi ligamentumnya ada yang bisa menyangga kuat dan tidak, ya, ngerti ya? Nah, kirain mau PMS, nah sebelum mau intinya gangguan-gangguan sebelum menstruasi, enggak ada ya. Makanya ibu sarankan untuk periksa ke dokter Obgyn kalau masih berkelanjutan setelah saya berikan terapi dan saya berikan saran-saran. Nah, katanya. Jadi saya sebagai dokter tidak hanya memberikan obat, tapi memberikan saran yang terbaik ini buat pasien seperti apa untuk tidak langsung melangkah ke PPK 2. Ngerti nggak maksud ibu? PPK 2 itu apa? Rumah sakit. Aku PPK pertama. Nah, ini jadi kalau kamu ke klinik itu namanya PPK pelayanan tingkat pertama di klinik. Kalau misalnya klinik tidak mampu, jadi PPK 2 artinya pelayanan lanjutan ke rumah sakit gitu ya. Rujukan. Aktifkan JKN Mobile. Jadi adik Mbak bisa konsultasi dengan dokter via online. Ya. Udah punya belum JKN Mobile? Kayaknya belum deh. Unduh ya, diunduh ya. Nah, jadi tuh banyak fitur-fitur tuh si BPJS ya. Ketersediaan perawatan di rumah sakit gitu kan. Banyak deh macam-macamnya. Bisa ngelink ke dokternya sama siang dok, saya gini anytime loh. Anytime itu berarti kapan aja Anda bisa WA sama dokter. Ya, oke ya. Kayaknya obat nyerinya sama ini ya, ibu sudah edukasi ya, semoga berguna buat kamu ya. Siapa namanya, Ranti ya. Dan wajib untuk ditensi kriteria umur 40 tahun ke atas atau pulse oximetry ya, wajib. Sini biasa. Sini aja nih Mbak, kasih sini Mbak. Terus deh. Tadi kalau lagi diam apa, kasih lagi dong Mbak. Nanti dipenuhin ya, aku masih banyak kok. Iya. Sakit gigi ya, edukasi dari saya kalau sakit gigi itu dibiasakan untuk tidak memakan yang pedas, manis ya. Nah terus aku kan cuma dokter umum, tapi kita belajar namanya stoma ya. Stoma itu jadi belajar kesehatan mulut dan gigi. Nah terus bisa ibu maju ke saya, silakan untuk nganga ya. Tunjukin sebelah mana yang nyari. Yang kiri ujungnya busuk. Yang gede. Madep ke aku, madep ke saya. Jangan ngejauh, nggak diapa-apain kok. Lagi yang gede. Nah kita ini kurang giginya ke atas ya. Jadi gini ya guys. Ini di atas namanya premolar ya. Nah sedang udah dulu udah. Udah pernah berobat ya? Kan pasien JKN ya, jadi dia disakit gigi. Jadi tidak hanya di Sahabat 1 ya Bu ya, di Sahabat 2 juga bisa ya. Di Jalan di Industri Raya itu kan Sahabat 1. Kalau di Sahabat 2 adanya di Perumahan Ariana Karawaci Blok DD nomor 29 ya. Ketemu dengan Dokter Dono. Ini jadinya ini vaskesnya di sini, aku lihat dulu. Vaskesnya di mana nih? Rantau Tian tuh di mana? Di Lampung. Oh Lampung, di Lampung, di luar daerah kita layanin ya. Jadi setiap klinik pertama wajib untuk janji layanan ya.
Uji layanan untuk melakukan pemeriksaan di luar Paskes, tapi kita arahkan untuk mengaktifkan JKN Mobile ya. Jadi kan Mbak kan kerja di sini, jadi kurang lebihnya lebih baik dipilih sahabat. Jadi udah nggak usah jadi pasien umum ya. Ini Abis download tuh ya. ya download terus masuk, kan belum punya akun berarti harus daftar dulu. Masukin nik, nama lengkap, tanggal lahir. Nih, dimasukin niknya. Nik, Nik nama KTP ya? lengkap. Iya, nik KTP. Ya kamu keluarin KTP-nya. Nik apa lagi? Nih jadi mendaftarkan JKN ya. Jadi kamu ada keluh kesah apa, laporan di JKN atau enggak konsultasi via dokter juga bisa dengan mobile apa? JKN, pinter. Dan lain-lainnya diverifikasi, masukin wajah. Jangan sampai keluar wajahnya. Harus yang buletan kan, Dri? Iya, buletan. Iya, betul. Apa? Iya, maskernya, Dek. Lah, ya guys, ini maskernya dilepas nih. Tapi kok nggak bisa ya? Berarti kerudungnya kok di dekat di cara kamu kan ada bundaran tuh. Nah, kamu nggak boleh itu. Coba-coba. Ini juga miring ininya. Apanya miringnya? Tuh, nggak bisa. Gimana sih JK ini? Iya. Jadi Enggak, ininya miring gitu loh. dia nggak bisa tegak lurus gitu loh. Dia mau. Ini ya mukanya. Enggak. Gimana kan? Nah, tuh gitu. Sakit. Nggak bisa. Bisa nggak? Iya. Ini berhasil nggak sih, Ndri? Bukannya nggak mau ini. Mukanya kalau merahnya udah hilang baru dia bisa. Tuh. Ya, ini keterangan kepada yang terhormat HRD PT Serolen. Pasien ini sudah dilakukan diberi bantuan pemeriksaan oleh Dokter Maya walaupun beda Paskes. Mohon dipindahkan sesuai dengan domisili kamu bekerja. Kamu dekat di Sahabat kan? Iya. Nah, ya, salah satunya. Nah, ada ya. Namanya tadi siapa, Dek? Lupa aku. Suhaya. Wanda. Suhaya. Ya, Suhaya. Oh ya, Suhaya ya. Jangan lupa ya. Ya udah. Tiara. Tiara. 1, 2, 3.